Dan nih misalkan ada ibu bapak yang sekarang lagi nonton ya, sekalian nih aku mau ada sedikit pembicaraan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini di channel yang penuh suka duka ini ya teman-teman ya. Selamat bergabung buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini. Dan mungkin ada beberapa teman yang belum kenal sama aku, boleh kita kenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama asli aku itu Abdul Rojak. Jadi biasanya dipanggil Ojak atau Adul, bebas kalian mau panggil apapun. Dan umur menuju 23 tahun ya. Jadi belum 23, masih 22. Biar kelihatan lebih muda. Dan aku asal dari Subang, Jawa Barat, asli Sunda. Gitu, aku asli kelahiran Subang. Tapi Subangnya di perbatasan dengan Kota Karawang ya, jadi dekat gitu. Dan posisi sekarang aku lagi magang di Jepang. Aku bekerja di pabrik penyepuhan listrik teman-teman ya. Miyazakinya tuh di Sadowara tempatnya. Jadi kalian kalau misalkan mau ngecek tempat tinggalku, Sadowara Cho Miyazaki, pasti nanti ketemu di map kayak gitu. Jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing tentang banyaknya pertanyaan yang datang nih gitu kan ya, ada di Instagram, di TikTok, pertanyaannya sama. Katanya gini, Bang, kerja di Jepang tuh worth it nggak gitu kan ya? Melihat kondisi Jepang yang sekarang, kurs yennya turun, harga-harganya pada naik, entah listrik, gas, dan bahan pangan juga naik gitu kan. Terus gimana Bang, ngaruh nggak ke gaji kita? Apakah akan mempengaruhi penghasilan kita? Gitu kan ya, cukup nggak kira-kira gitu kan? Dengan kondisi seperti ini di Jepang. Aku mau sedikit sharing. Barangkali teman-teman yang bertanya seperti ini tuh sedang berada di dalam keraguan ya. Ragu. Takutnya udah sampai Jepang nyesel kan kayak gitu. Ya tenang aja teman-teman, aku bakal jawab di sini. Mudah-mudahan dari video kali ini bisa menambah motivasi kalian, bisa menambah keyakinan kalian buat pergi ke Jepang. Nah, kalau sepengalaman aku setelah bekerja selama 1 tahun lebih lah bekerja di Jepang ini, kalau menurut aku sih kerja di Jepang itu sudah lebih daripada cukup teman-teman. Sangat cukup bagiku pribadi ya. Karena apa teman-teman? Karena gini, aku di sini bisa kerja di Jepang, bisa dapat pengalaman di Jepang, kemudian juga bisa berbahasa Jepang karena belajar kan, karena harus bisa. Kemudian bisa tinggal nih di Jepang, tinggal di Jepang di apartemen Jepang. Dan aku bisa membayarnya teman-teman. Dari gaji yang aku dapat tuh aku bisa bayar tempat tinggal. Nggak numpang, nggak ngutang, nggak nunggak, bisa bayar. Nah kemudian apa lagi? Kemudian untuk makan sebulannya alhamdulillah terpenuhi teman-teman. Buat jajan alhamdulillah bisa jajan. Kemudian buat kirim ke orang tua, buat nafkahin keluarga di rumah masih bisa. Bukan cuma untuk menafkahin pribadi diri kita sendiri, tapi kita masih ada lebihnya buat bantu orang tua juga di rumah. Misalkan kalian ada tanggungan mama bapak atau bantu perekonomian keluarga, kalian punya adik ya kan yang harus sekolah, atau misalkan kalian udah punya istri, punya anak, insya Allah masih bisa kenafkahin. Udah mah pribadi kita bisa nih, kita bisa bayar apartemen, kemudian kita bisa makan, bisa jajan, bisa nafkahin kedua orang tua kita, bisa nafkahin anak istri kita kalau yang udah punya istri, dan masih ada lebihnya kok buat ditabung, buat cadangan nanti kehidupan kita ke depannya. Masih ada lebihnya, tapi nggak begitu banyak, tapi udah lebih daripada cukup teman-teman. Coba kurangnya di mana? Apa yang buat kalian gak worth it? Apa? Ya kan? Nah kebanyakan kenapa kita istilahnya tuh bilang bahwasanya kerja di Jepang itu nggak worth it ya, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kan ya. Karena aku juga sempat terbuai dengan ekspektasi ya, namanya juga baru pergi ke Jepang gitu kan ya, punya keinginan besar gitu. Sebelumnya mah punya keinginan besar, pengen ya kayak gini, pengen punya ini, pengen punya itu kayak gitu. Nah kalau untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi, kebutuhan hidup kita selama sebulan, selama 2 bulan, 3 bulan, itu masih bisa tercukupi. Insya Allah cukup buat kehidupan kalian, buat keluarga kalian. Insya Allah cukup, nggak bakal kurang, nggak bakal kekurangan, aku yakin. Tapi kalau untuk memenuhi keinginan kita,
Kalau untuk memenuhi hasrat kita, pengen inilah, pengen itulah, pengen wah gitu ya. 3 tahun pulang dari Jepang pengen punya rumah yang gedong. Misal, pengen punya mobilnya Pajero gitu. Misal ini mah ya. Gitu. Pengen punya sawahnya yang berhektar-hektar gitu. Nah, kalau itu mah nggak tahu gitu ya. Nggak tahu bisa atau enggaknya gitu. Karena itu keinginan yang benar-benar vulgar ya gitu kan, ngelihat dengan kondisi di Jepang kan saat ini kan emang kursinya juga kecil teman-teman, kecil, jadi nggak besar kayak dulu. Kalau dulu mah kita ngirim 10 mang tuh bisa jadi 12 juta 13 juta ke Indonesia. Kalau sekarang mengirim 10 mang palingnya kesananya juga jadi 10 juta, jadi sama gitu, jadi nggak ada lebihnya. Dan rata-rata gaji anak magang juga nggak jauh-jauh dapatnya tuh, bersihnya tuh ya 12 11 kayak gitu. Kalau tanpa lembur, kalau misalkan kalian emang banyak lemburan, alhamdulillah pabrik kalian banyak lemburan bisa dapat 15 14. Nah itu bersih tapi belum dipotong utang ya kan, kita harus bayar utang kan, misalkan ada yang punya cicilan bayar utang dana talangan itu kan kita harus dipotong 2 juta per bulan misalnya ya kan. Dari 12 juta bersih itu harus dipotong lagi 2 juta per bulan, sisa 10 juta misal. Nah, terus belum kalian biaya buat makan tuh, buat makan sebulannya berapa gitu. Kalau aku sih kadang-kadang ya 3, kadang-kadang ya bisa sampai 4 kalau ada kebutuhan buat keluar-keluar juga, kalau misalkan beli baju dan lain sebagainya bisa sampai 4 juta per bulan. Nah, barulah sisanya tuh, sisanya bisa buat kalian tabung, bisa buat bantu keluarga, bisa buat nafkahin istri. Apakah segitu masih kurang? Udah sangat lebih daripada cukup ya teman-teman ya, sangat lebih daripada cukup, insya Allah, insya Allah gitu. Nah alhamdulillah tuh, jadi terjawab ya worth it atau enggaknya. Jadi kalau menurut aku sangat worth it, sangat bener-bener membantu sekali lah untuk aku yang sebelumnya nggak ada penghasilan sama sekali gitu. Jadi daripada kita susah terus nyari kerjaan, misalkan di Indonesia kalian nggak dapat kerja, cobalah kalian masuk ke seleksi-seleksi. Suka ada seleksi-seleksi di sekolah-sekolah terdekat atau sekolah bekas kalian gitu. Dan aku juga bisa pergi ke Jepang itu karena apa? Karena ikut seleksi di sekolah teman-teman. Jadi ikut seleksi di sekolah ya peruntung-untungan gitu, siapa tahu lolos kayak gitu kan dulunya. Alhamdulillah lolos teman-teman, lolos masuk ya kan, proses terus MCU alhamdulillah bersih sehat gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, bang mata minus boleh nggak bang, ini kalau misalkan ada penyakit ini boleh nggak, aku nggak tahu teman-teman, karena pada saat waktu MCU itu ya aku lolos aja gitu, nggak ada penyakit. Nah kalau ada penyakitnya nggak tahu, jadi nanti teman-teman bakalan tahu sendiri ketika udah MCU ya kayak gitu. Ikut seleksi awalnya gitu teman-teman, dan setelah dikasih tahu tuh biayanya berapa, waktu itu tuh biaya buat ke Jepang tuh 25 juta. Ya, aku sempat mundur juga karena ngedenger kan 25 juta ya, dari mana 25 juta gitu, aduh. Orang tua aku waktu itu ya nggak ada uang segitu, mau jual rumah nggak ada gitu kan ya, karena saat itu kondisi perekonomian lagi kurang membaik lah gitu, kurang baik gitu, apalagi aku pengen ke Jepang. Wah udahlah mundur aja katanya. Tapi setelah ada perkumpulan waktu itu dengan pihak LPK-nya ya, ada perkumpulan katanya gini, jadi si biaya 25 juta itu pakai dana pinjaman, pakai dana talang. Wah alhamdulillah tuh, senang banget tuh kan teman-teman, gak ada yang tahu nasib mah, ketemu tuh dapat pinjaman 25 juta buat ke Jepang kan. Kita tinggal belajar ya kan, bahasa Jepang nggak bisa ya belajar, semuanya juga nggak bisa, siapa yang bisa bahasa Jepang ya kan. Emang aku dulu sebelumnya bisa bahasa Jepang boro-boro teman-teman ya, nggak pernah aku bahasa Inggris aja aku namanya apa, kita punya keinginan pengen kerja ke Jepang, tinggal di Jepang, ya harus bisa bahasa Jepang gitu. Bang aku nggak bisa, belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa. Kalau udah belajar mah pasti bisa kayak gitu. Aku ya pas sudah belajar mah lama kelamaan, meskipun susah ya berat, siapa yang belajar bahasa Jepang gampang, nggak susah.
susah gitu karena punya keinginan, ya kan? Susah gitu karena punya niat gitu kan. Niat kita baik, kita pengen merubah nasib kita. Gitu. Aku tuh memegang erat teguh itu teman-teman. Karena perjalanan aku tuh perih lah gitu. Perjalanan aku tuh berat gitu teman-teman. Sebelumnya, sebelum bisa kerja di Jepang tuh berat perjalanan aku tuh. Perih terus, derita terus rasanya tuh gitu. Yang aku rasakan gitu. Hidup tuh ya pas-pasan gitu. Kadang suka ada kepikiran juga gitu, gimana bisa merubah nasib gitu kan ya. Nah dari situlah ada kesempatan, ada jalan, ya udah kenapa enggak kayak gitu. Ke Jepang harus bisa bahasa Jepang, belajar kayak gitu teman-teman. Nah pada saat itu pakai dana pinjaman ya 25 juta itu, pakai dana pinjaman 25 juta, tapi biaya pelatihan sendiri, kayak biaya makan, terus biaya mondar mandir, ongkos. Aku kan harus ke Jogja, aku kan pelatihan dasar di Jogja, dari Subang ke Jogja, ongkos, ya kan. Nah itulah ongkos tersebut yang harus dipersiapkan. Berapa aku habisnya kan gitu, pasti ada pertanyaan. Aku habis tuh sekitar ya 10 sampai 12 juta deh gitu, karena aku juga nggak pakai uang pribadi semua gitu, karena aku juga pinjam ya, pinjam ke keluarga waktu itu. Jadi karena ya ibu bapak aku juga deket sama paman sama bibi gitu kan ya, jadi kita bareng-bareng gitu buat bisa berjuangin aku ke Jepang saat itu. Jadi alhamdulillah banget, terima kasih banget ya Allah gitu. Jadi insya Allah teman-teman, kalau kita punya niatnya baik, kalau kita niatnya tulus, itu Allah tuh kayak ngedatangin jalannya tuh banyak. Pada saat itu tuh pada ngedukung semua, ayo Jak semangat katanya, didukung gitu. Alhamdulillah dapat pinjaman. Nah insya Allah nanti ketika kita udah kerja di Jepang, kita bayarlah semuanya. Nah waktu itu ada ketakutan nggak gagal, ada nggak takut gitu kan ya, takut nggak jadi, ada teman-teman tentu. Aku juga takut, jadi nggak ini ke Jepang teh, takutnya udah minjem uang, aku udah habis berapa tuh, udah habis 7 juta waktu itu ya, takut juga nggak berangkat. Terus habis 10 juta waktu itu corona, udah habis uang 10 juta lebih, bahkan corona teman-teman. Tapi belum ada dana pinjaman itu, belum, karena kan dana pinjaman tuh cairnya tuh sehari sebelum kita berangkat, 2 hari sebelum kita berangkat tuh cair dana pinjaman. Jadi tenang aja, jadi nggak pinjamnya di awal-awal, enggak, pinjamnya tuh baru boleh 2 hari sebelum kita keberangkatan ke sana kayak gitu. Tiap hari teman-teman rasa di hati tuh kayak, duh jadi nggak ke Jepang teh, kalau nggak jadi malu ini mah, bayar utangnya gimana kan gitu ya. Waktu udah kebuang sia-sia, pasti ada perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi penting banget buat kalian selalu meyakinkan diri kalian bahwasanya kalian bisa. Selalu gantungkan harapan, cita-cita semuanya sama Allah. Udah itu doang pesan dari aku, mah nggak ada lagi-lagi. Dan jangan pernah bahwasanya keberhasilan kita ini, bahwasanya apa yang kita dapat gitu kan ya dalam hidup ini, itu adalah hasil dari kerja keras kita, itu dari usaha kita. Bukan teman-teman ya, bukan. Itu hasil dari siapa? Dari Allah, diberikan sama Allah kayak gitu. Kita mah cuman ikhtiar, kita mah cuma berusaha, tugasnya berusaha, berdoa, Allah yang ngasih hasil. Nah dibantu sama siapa? Dibantu sama doa-doa orang tua. Doa orang tua yang gak kedengeran sama kita. Tiap malam orang tua bangun doa, ya Allah moga anak sukses, ya Allah moga anakku bisa kesini. Coba tuh kebaikan daripada orang tua. Makanya buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi berproses, proses kalian berat, proses kalian susah, kalian belum dapat modal buat pergi ke Jepang, banyak-banyak minta doa sama orang tua, insya Allah gitu. Dan yang paling penting dapat restunya dulu ya, usahakan dapat restu, dapat izin dari orang tua. Emang aku juga awalnya diizinin enggak teman-teman, tapi bujuk pelan-pelan gitu. Dan nih misalkan ada ibu bapak yang sekarang lagi nonton ya, sekalian nih aku mau ada sedikit pembicaraan gitu ya. Barangkali ini mah ibu bapak gitu kan ya, kasihan misalkan anak-anak tuh, anak kalian tuh gini. Jadi setiap anak tuh punya cita-cita, setiap anak tuh punya harapan, punya keinginan satu,
pengen ngebahagiain orang tuanya, pengen ngebahagiain bapak ibunya. Mereka tuh pengen punya keinginan kayak gitu di dalam hati terlubuk, di hati paling dalamnya lah gitu. Makanya mereka tuh ada beberapa anak yang pengen pergi ke luar negeri, pengen pergi ke Jepang biar banggain mamah bapaknya. Pengen buat mamah bapaknya tuh bangga punya dirinya. Makanya support, didukung. Gak usah takut ibu bapak. Insya Allah dibimbing kan. Nanti juga di sana di sini juga dibimbing. Gak usah takut. Gitu. Barangkali kan ya si anak tuh rezekinya di sini di luar negeri kayak gitu. Kalau di luar negeri kan kita bisa berkembang. Di luar negeri kan kita anak tuh jadi bisa mandiri kayak gitu. Jadi kalau terus-terusan sama orang tua terus tuh ya sebenarnya setiap anak tuh nggak pengen sebenarnya minta-minta terus sama orang tua tuh nggak pengen gitu. Nggak pengen bu, pak, aslinya mah pengen bisa usaha sendiri, pengen bisa ngasih ke orang tua, tapi belum bisa, tapi nggak bisa kayak gitu. Itu tuh ada perasaan kayak gitu tuh. Itu yang aku rasakan dulu. Malu mau minta, apalagi teman-teman yang sekarang mungkin udah SMK ya, udah mau lulus nih, mau minta duit aja sama orang tua tuh malu bu, pak, asli malu, bener. Udah pengen bagain, udah pengen gantian gitu. Jadi saran aku sih buat bapak ibu yang mungkin sekarang anaknya udah mau lulus lagi ini, support bu, pak, support. Apalagi kalau misalkan lagi sekolah nih, support. Anak tuh sukanya di bidang apa, support. Udah dukung aja. Yang penting jangan mabuk-mabukan, yang penting jangan yang aneh-aneh, jangan ngobat-ngobat, jangan narkoba, jangan yang aneh-aneh. Anak suka ini dah, dukung, support gitu. Insya Allah jadi. Itu doang sih pesan aku mah ya. Jadi panjang ya mungkin dari pembicaraan seperti ini. Mudah-mudahan lah videonya ada manfaatnya ya. Meskipun videonya sederhana seperti ini, kita anggap aja lagi ngobrol gitu, anggap aja keluarga sendiri. Ya, jadi ya udahlah kayak gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia hari ini, jangan lupa tidur ya, ini udah malam nih. Assalamualaikum, dadah.